She going ham on my, she going ham on my, she going ham on my dick tonight. She not with him tonight. She not with Jim tonight. She in the gym tonight. Work out in that pussy. Ayy, I'm getting ripped. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Pratyan Paramita, MPM 406. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh brand equity, gaya hidup, dan lingkungan sosial konsumen terhadap niat beli alas kaki Poppits. Persaingan dalam dunia fashion alas kaki pada saat ini bisa dikatakan sangat ketat. Banyak jenis maupun merek bermunculan seperti Havaianas, Viper, dan Poppits. Para pengusaha fashion alas kaki ini bersaing keras untuk memikat hati pelanggan supaya tertarik dengan produk yang mereka buat, terutama dari model produk, segi bahan, segi penampilan, dan masih banyak lagi. Beberapa tahun belakangan ini, alas kaki Poppits sangat banyak diminati para konsumen fashion alas kaki di kalangan menengah sampai kalangan atas. Brand equity menurut Archer, ekuitas adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau melindungi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Brand equity sendiri mencakup keseluruhan dari sebuah merek perusahaan yang akan memberikan value kepada perusahaan atau badan perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa tersebut. Tugas pemasaran ini sangat penting yang dapat membuat rencana maupun strategi yang dapat membuatkan identitas merek yang mudah diingat dan memiliki aset-aset yang kuat di masyarakat. Ekuitas merek brand equity merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen saat ingin membeli sebuah produk, karena konsumen bisa melihat apakah merek dari produk tersebut bagus ataupun sesuai dengan keinginan konsumen. Ekuitas merek sangat berkaitan dengan seberapa banyak pelanggan suatu merek merasa puas dan merasa rugi bila merek berganti merek, menghargai merek itu dan menganggap sebagai teman dan merasa terikat kepada merek itu. Gaya hidup para konsumen sangat berperan bagi penampilan mereka, karena apa yang dikenakan dimiliki oleh konsumen membuat gaya hidup mereka semakin dipandang oleh konsumen lain. Gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, serta objek-objek yang pendukungnya. Gaya hidup adalah perilaku seorang yang ditunjukkan dalam aktivitas dan opini, khususnya terkait dengan citra diri, merefleksikan status sosialnya. Lingkungan sosial adalah lingkungan sekitar konsumen yang terdiri dari lingkungan rujukan dan keluarga, rekan kerja, teman, dan tetangga yang dapat dikategorikan sebagai kelompok rujukan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi niat beli konsumen. Baik, tabel 1 yang akan menjelaskan tentang jenis produk yang dijual di toko alas kaki Poppits. Produk yang dijual di toko alas kaki Poppits dari produk kids sampai sling towel yang harganya mulai 249.800 sampai 529.800, dan tabel 2 itu data penjualannya yang setiap bulannya itu meningkat. Perkenalkan, nama saya Ibu Gede Ismaindra. Saya akan mempresentasikan yang pertama itu tentang pengertian pemasaran. Pemasaran adalah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Yang kedua ada brand equity atau ekuitas merek. Merek merupakan aset yang tidak terwujud, namun banyak industri menganggap bahwa nilai yang melekat pada merek dagang perusahaan adalah hal yang paling penting. Nilai suatu merek dagang terbentuk dari kepercayaan para pelanggan terhadap merek dagang perusahaan. Kepercayaan ini membentuk relasi antara merek dan pelanggan yang mendorong preferensi loyalitas merek dan kegiatan untuk mempertimbangkan produk dan jasa baru yang ditawarkan perusahaan di masa dengan tertentu.
merek tertentu. Kekuatan suatu merek dapat diukur berdasarkan 7 indikator, yaitu leadership, kemampuan untuk mempengaruhi pasar baik harga maupun atribut non-harga. Stability, kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, market, kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja atau toko atau distributor. Internationality, kemampuan merek untuk keluar dari area geografis atau masuk ke negara lain. Trend, merek menjadi semakin penting dalam industri. Support, besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengkomunikasikan merek. Protection, merek tersebut mempunyai legalitas. Yang ketiga ada gaya hidup. Secara umum, gaya hidup dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenali dengan bagaimana orang menghabiskan waktunya, apa yang penting orang mempertimbangkan pada lingkungan, dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia sekitar. 4. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial, konteks sosial kultural atau milieu adalah sesuatu yang didefinisikan sebagai suasana fisik, suasana sosial di mana manusia hidup di dalamnya atau di mana terjadi dan berkembangnya. Niat membeli seringkali digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian. Konsumen biasanya akan mengumpulkan informasi tentang produk yang didasarkan pada pengalaman pribadi maupun informasi yang berasal dari lingkungannya. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Kartika Santi, NPM 18321212257. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh brand equity, gaya hidup, dan lingkungan sosial konsumen terhadap net beli konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengaruh brand equity atau ekuitas merek terhadap net beli konsumen, di mana brand equity yang diterapkan mampu memberikan dampak positif dan signifikan dalam menciptakan net beli pelanggan. Di sini juga dijelaskan bahwa penerapan ekuitas merek mampu menciptakan dampak positif signifikan terhadap net beli konsumen. Hal yang sama pula dijelaskan oleh Andri dan Harold, yang di mana ekuitas merek ini berpengaruh positif signifikan terhadap niat beli konsumen. Berikutnya ada pengaruh gaya hidup terhadap niat beli konsumen. Di sini gaya hidup seseorang berpengaruh pada kebutuhan, perilaku pembeliannya, dan niat pembelian. Gaya hidup berpengaruh pada niat pembelian, perubahan kebiasaan, cita rasa, dan perilaku pembelian konsumen. Di sini juga dijelaskan bahwa variabel gaya hidup memiliki hubungan yang positif dan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel niat pembelian. Berikutnya ada pengaruh lingkungan sosial terhadap niat beli konsumen. Lingkungan sosial dalam ruang lingkup konsumen memberikan dampak positif signifikan terhadap niat beli konsumen pada produk. Di sini juga dijelaskan bahwa lingkungan sosial mampu berdampak positif signifikan terhadap niat beli konsumen pada produk yang akan ditawarkan. Berikutnya ada publikasi penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Abraham Adijaya tentang pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Novrianti tentang pengaruh brand trust, brand image, dan perceived equality. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Hartarini Kamajaya tentang peran lingkungan sosial, ekuitas merek, dan gengsi terhadap niat beli konsumen.
Perkenalkan, nama saya Pandeka Dwi Kanya Dewi, NPM 259. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka, maka hipotesis yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah H1. Ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan sosial berpengaruh terhadap niat beli alas kaki Poppits di Denpasar. Yang kedua, ada pengaruh positif dan signifikan brand equity berpengaruh terhadap niat beli alas kaki Poppits di Denpasar. H3, ada pengaruh positif dan signifikan gaya hidup berpengaruh terhadap niat beli alas kaki Poppits di Denpasar. Kemudian ada definisi operasional. Definisi operasional dimaksudkan sebagai pengertian-pengertian dari variabel yang dikaji. Adapun definisi operasional tersebut antara lain, yang pertama ada brand equity. Brand equity atau ekuitas merek yaitu suatu nilai tambah yang mampu membuat para konsumen alas kaki Poppits untuk membeli alas kaki Poppits dibandingkan dengan alas kaki yang lain. Brand equity juga dapat dikatakan sebuah kesan yang dapat membuat konsumen mengingat alas kaki Poppits dari merek, kualitas, dan pembeda dalam alas kaki lain. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel brand equity atau ekuitas merek yaitu meliputi A. X1.1 market atau pasar, B. X1.2 tren atau kecenderungan. Kemudian ada gaya hidup. Gaya hidup merupakan suatu kecenderungan yang bersifat unik dan persaingan gaya di dalam kehidupan masyarakat kota dan pasar untuk membeli suatu produk yang terdiri dari aktivitas, ketertarikan, dan pendapat. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel gaya hidup meliputi A. X2.1 atau aktivitas, B. X2.2 atau ketertarikan, C. X2.3 atau pendapat. Kemudian ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan sekelompok orang yang berada di dalam kehidupan konsumen yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian alas kaki Poppits di kota dan pasar. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel lingkungan sosial yaitu meliputi A. X3.1 atau kelas sosial, B. X3.2 atau pengaruh pribadi, C. X3.3 atau tempat tinggal. Kemudian ada nilai beli. Nilai beli adalah suatu proses keputusan konsumen untuk menentukan pilihan sebelum melakukan transaksi pembelian suatu produk. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel niat beli yaitu meliputi A. Y1, niat referensial atau keputusan pembelian, B. Y2, niat preferensial atau memberi informasi, C. Y3, niat eksploratif atau lebih menyukai, yang D, Y4 yaitu niat transaksional atau pencarian informasi. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan objek penelitian. A. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota dan pasar kepada seluruh pengguna alas kaki Poppits. Alasan penulis memilih di kota dan pasar karena warga kota dan pasar sudah lumayan banyak yang menggunakan alas kaki Poppits. Kemudian yang B ada objek penelitian yaitu brand equity, gaya hidup konsumen, dan lingkungan sosial. Kemudian yang kedua ada populasi dan metode penentuan sampel. Populasi. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kota dan pasar yang membeli alas kaki Poppits. Kemudian ada metode penentuan sampel. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, konsumen yang berada di kota dan pasar. Yang kedua, konsumen yang pernah membeli alas kaki Poppits. Pada penentuan sampel responden, ukuran sampel terbaik untuk ukuran multivariatif adalah 5-10 jumlah variabel. Di dalam penelitian ini digunakan 12 indikator, maka banyak responden yang akan digunakan untuk sampel adalah sebesar 70 responden. Kemudian ada identifikasi variabel, yaitu Y sama dengan niat beli, X1 yaitu brand equity, X2 yaitu gaya hidup, dan X3 adalah lingkungan sosial. Kemudian ada definisi operasional variabel. Berdasarkan variabel-variabel penelitian yang
telah diidentifikasi, maka dapat ditentukan definisi operasionalnya sebagai berikut, yaitu variabel bebas, ada brand equity, yaitu pengaruh brand equity terhadap niat beli konsumen pada alas kaki Poppits, kemudian gaya hidup konsumen, yaitu pengaruh gaya hidup konsumen terhadap niat beli brand Poppits, kemudian yang C, lingkungan sosial, yaitu pengaruh lingkungan sosial terhadap niat beli konsumen pada alas kaki Poppits. Kemudian ada variabel terikat, yaitu niat beli konsumen terhadap alas kaki Poppits. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Menurut sifat data, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka seperti hasil dari kuesioner yang diberikan kepada para pengguna alas kaki Poppits di Kota Denpasar. Kemudian ada sumber data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Kemudian ada metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, yaitu dengan melakukan suatu pengamatan langsung kepada para pengguna alas kaki Poppits di Kota Denpasar untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya. Kemudian ada yang kedua, kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data ini yang ditunjukkan kepada para pengguna alas kaki Poppits di Kota Denpasar untuk mengisi pertanyaan atau pernyataan setelah diisi dikembalikan kepada peneliti. Saya Gusti Ngurah Giredi Putra, MPM 18 32121 392 akan menjelaskan teknik analisis data. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai Xn dengan variabel dependen Y. Nomor 2, uji validitas. Uji validitas menurut Ghazali digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini, korelasi yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah sah sebagai pembentuk indikator. Nomor 3, uji reliabilitas. Kata reliabilitas yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu reliability adalah derajat ketepatan, ketelitian, dan keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Nomor 4, uji asumsi klasi. Yang A, uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Yang B, uji multikolinearitas. Menurut Ghazali bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas independen. Uji heteroskederitas. Menurut Ghazali bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamat ke pengamat lainnya. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Dalam penulisan ini, untuk mendapat gambaran jelas dan terarah, maka sistematika akan disusun ke dalam beberapa bab sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab 3, metodologi penelitian. Bab 4, gambaran umum perusahaan. Bab 5, data dan pembahasan. Bab 6, penutup. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.